ya. Ustadz saya mau izin nih, kita Siap, Mas bicara Fadli. masalah tentang di bulan Ramadan ini nih ya, banyak banget nih ya. Imam yang baca surahnya panjang banget tanpa ngeliat kondisi makmumnya di belakang nih. Apalagi kalau misalnya kita habis makan gitu ya kan, terawih ini kan lagi ngantuk-ngantuknya nih, kalau kepanjangan kan bisa tidur di tempat lagi gitu ya kan. Nah sekarang bisa nggak kita mencontoh dari Rasulullah atau para sahabat nih yang zaman dahulu nih nggak suka memberatkan para makmumnya. Bagaimana nih mungkin yang bisa dicontohkan biar mungkin imam-imam di Indonesia juga nonton nih, jadi nggak terlalu Siap. pengen ngunjukin kalau dia memang jago bacanya gitu ya kan. Mohon izin silakan Ustaz Syah. Maksudnya ada yang panjang karena mau menunjukkan jagoannya. Ada. Julid banget sih. Siapa Bu. sih yang ngomong? Iya, iya. Baik. Mohon izin Ustaz Syah, silakan. Tapi guru-guruku Ustaz Fani, Ustaz Maulana, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para teman-teman para hufaz ya, para tahfidz, para hafidz Quran yang bulan Ramadan ini pada imam tarawih di masjid-masjid, alhamdulillah, karena sudah dibuka masjid-masjid alhamdulillah dengan segala kondisinya. Nah, termasuk sekarang ini masa pandemi kan berjarak orang sholat ya. Berjarak orang sholat, apakah masih perlu kita imam untuk yang namanya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, atau aqimu sufufakum wa tarasu, atau atimmus safal awal fal awal, ya, untuk memberikan komando kepada makmum untuk merapatkan barisan. Saya rasa masih perlu untuk kita memberikan komando, tapi bukan lagi untuk merapatkan barisan, tapi kita imam kenapa memberikan komando? Ternyata selain daripada komando merapatkan dan meluruskan shaf, kita diminta untuk menghadap ke belakang itu untuk memperhatikan keadaan makmum. Jadi bukan hanya memperhatikan kakinya rapat enggak. Bukan hanya memperhatikan lurus enggak shafnya, tidak. Tapi memperhatikan wajahnya. Siapa tahu ada wajah-wajah kolesterol, wajah-wajah asam urat. Jangan kepanjangan. Bismillah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wah, kata makmum yang di belakang, ini surah Yasin, di mana rukuknya nanti ini? Ya. Ke atas, ke atas sampingnya yang baru hijrah. Di mana pernah saya dengar ini ya? Kayak kenal ini. Jadi dia baca surah Yasin, jadi orang di belakang pikirannya kemana-mana. Maka subhanallah, salah satu syarat dalam disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yakni yang menjadi makmum itu adalah orang yang disepakati di tempat tersebut dan orang yang disukai, orang yang tahu kondisi makmumnya. Ketika baginda Nabi SAW hendak mi'raj, itu kan mampir ke Masjidil Aqsa. Waktu mampir ke Masjidil Aqsa, Nabi SAW masuk ke dalam masjid itu tidak dalam keadaan lurus berjalan, tidak. Tapi jalan seperti jalan kepiting, miring. Kenapa? Saking penuhnya masjid. Saking penuhnya Masjidil Aqsa. Ketika sampai di saf awal, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Saya tidak mengenal mereka. Mereka adalah daripada kalangan anbiya, yaitu para nabi. Lalu ketika mau sholat, lalu dipersilahkan Rasulullah menjadi imam. Kenapa Rasulullah yang menjadi imam? Kata Rasulullah, jangan saya, banyak seniorku di belakang, banyak nabi-nabi terdahulu di belakang. Rasulullah diperintahkan untuk menjadi imam, dipersilakan menjadi imam. Kenapa? Coba alasannya. Karena Rasulullah tuan rumah, hanya dia penduduk bumi pada saat itu. Yang lain sudah penduduk, ada penduduk langit, ada penduduk alam barzah, karena para nabi itu sudah meninggal dunia. Ada juga yang penduduk langit seperti Nabi Isa alaihissalam, ia penduduk langit. Yang penduduk bumi pada saat itu hanyalah Rasulullah SAW. Ini menandakan yang sunnah menjadi imam adalah yang tuan rumah. Yang tuan rumah. Kenapa tuan rumah? Karena dia yang paling tahu kondisi sekitarnya, dia yang paling tahu kondisi makmumnya. Makruh seorang menjadi imam ketika dia tidak disukai oleh makmumnya. Namun ukuran disukainya ini beda-beda. Jangan karena tidak disukai oleh satu orang saja. Karena kata Imam Al-Ghazali juga tidak mungkin ada seorang yang tidak satupun yang tidak menyukainya. Pasti ada yang tidak menyukai kita di antara banyak orang. Tapi ada memang orang yang jumhur yang tidak menyukainya. Gitu ya, maksudnya yang jamaah memang tidak menyukainya. Tapi dia memaksakan diri untuk menjadi seorang imam. Karena bapaknya dahulu yang wakaf masjid. Memang bapaknya dulu orang soleh. Anaknya tidak belajar ngaji. Tiba-tiba jadi imam. Subhanallah, tidak tahu keadaan daripada sekitarnya. Maka hendaklah kita menghadap belakang untuk apa? Memperhatikan wajah-wajah daripada para makmum. Rasulullah SAW dalam riwayat pun pernah memendekkan daripada bacaan beliau. Rasulullah kebiasaan untuk yang namanya dalam sholat subuh itu panjang.
dalam sholat subuh itu lumayan panjang ya. Jadi sholatnya Rasulullah di masjid itu yang panjang hanya sholat subuhnya saja. Yang lain itu diringkas untuk apa? Meringankan. Kalau mendengar tangisan anak kecil bisa jadi diganti ya. Ada kisah menyebutkan bahwasanya ketika selesai suratul Fatihah hendak membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Tiba-tiba ada yang merengek di belakang, langsung diganti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka hendaklah kita meringankan untuk makmum kita. Wallahu taala alam. Yang disepakati. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Sama-sama. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah,